Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sultan SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bulukumba, asal penempatan SD Negeri 20 Manyampak. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan guru di SD Negeri 20 Manyampak ini, nama Ibu Gita Chandra Nurani, SPD GR. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, yaitu di mana saya akan berbincang-bincang dengan Ibu yang nantinya saya akan melakukan observasi di kelas sebagai bentuk supervisi di kelas nantinya. Maka dari itu ada tujuan supervisi itu sendiri, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Hari ini kita akan melakukan observasi percakapan, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti melakukan proses pembelajaran yang Ibu lakukan agar lebih siap dan lebih matang lagi, sehingga mampu untuk membawakan, menyajikan materi pembelajaran dengan baik di kelas nantinya Bu. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan ini yang ingin saya ajukan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira nih Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Baik, pembelajaran yang akan saya laksanakan nantinya itu ada dua tujuan pembelajaran yang akan saya capai berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah saya susun. Yang pertama itu Pak, pembelajaran ini bertujuan supaya siswa bisa mengetahui situasi soal yang menggunakan pengulangan atau penjumlahan. Dan tujuan yang kedua adalah menyatakan situasi soal yang menggunakan pengurangan atau penjumlahan dalam operasi hitung, kemudian mendiskusikannya dengan siswa. Oh, jadi dalam hal ini Bu, tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama situasi soal pengurangan dan penjumlahan, dan menanyakan situasi bentuk soal pengurangan dan penjumlahan dalam diskusi ya Bu. Iya, menarik sekali Bu. Baik, jadi saya sudah ada satu soal. Iya Bu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ini Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu nantinya ingin capai di proses pembelajaran? Untuk area pengembangannya Pak, ini kurikulum merdeka di sekolah kami. Jadi yang pertama itu tentu saja tentang pengetahuan dan keterampilan anak-anak. Kemudian kita masuk ke profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan dari siswa itu sikap mandiri mereka dalam belajar dan bagaimana cara mereka berpikir kritis dalam menyelesaikan soal-soal ini. Oh iya Bu, jadi area pengembangan yang ingin dicapai di sini Bu, yaitu keterampilan dan pengetahuan anak-anak ya Bu, dengan berdasarkan profil pelajar Pancasila, yaitu sikap mandiri dan anak-anak mampu untuk saling berpikir kritis satu sama lain ya Bu. Baik Bu, nah yang ingin saya tanyakan yaitu saya ingin mendengar mengenai bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai di dalam kelas nantinya, mungkin dari segi pembelajaran, model maupun strategi yang ingin Ibu capai. Untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan nantinya itu Pak, yang pertama saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena ini kelas 1, jadi saya ingin mencoba bagaimana siswa itu bisa saling membantu dan memahami situasi dari soal ini. Kemudian ada diskusi yang akan saya lakukan dengan anak-anak nantinya pada saat soal sudah saya berikan kepada mereka, karena ini adalah pengenalan soal yang baru bagi kelas 1, yaitu tentang pengurangan dan
penjelasan yang mana menggunakan soal cerita. Jadi mungkin nanti ada diskusi dulu bagaimana siswa bisa mengetahui dan mengerjakan soal-soal ini. Iya Bu. Jadi strategi pembelajaran yang ingin Ibu terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi Bu, dengan berdasarkan kesiapan siswa itu sendiri mengenai bagaimana dia saling berdiskusi satu sama lain dalam memecahkan suatu masalah itu. Oke pasti. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ini Bu, mengenai media. Media pembelajaran apa yang rencananya akan Ibu gunakan di dalam kelas nantinya? Untuk media pembelajaran itu saya menggunakan gambar Pak. Sekali lagi ini siswa kelas 1, jadi media pembelajarannya itu harus yang menarik perhatian siswa. Dan nantinya media ini akan saya gunakan untuk memberikan contoh soal cerita yang bisa dicerna oleh siswa dengan melihat gambar yang akan mereka kerjakan. Kemudian dilanjut dengan penggunaan LKS berdasarkan gambar yang sudah saya berikan dan saya jelaskan di depan kelas. Mereka akan mengerjakan soal dari LKS dari contoh gambar yang saya berikan. Baik Bu, menarik mengenai media yang digunakan itu gambar. Pertama untuk kelas 1 pasti menarik antusias mereka dalam proses pembelajaran dan mengerjakan soal-soal. Dan ada juga IKS ya Bu untuk tugas proyeknya anak-anak. Nah, baik Bu, kira-kira kapan ini akan dilakukan proses pembelajaran yang nantinya akan dilakukan di kelas? Insya Allah saya laksanakan ini tanggal 5 Maret Pak, itu jam pertama. Jam pertama ya Bu. Jadi Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini tanggal 5 ya Bu, di jam pertama. Baik Bu, saya akan juga nantinya melakukan supervisi kelas di hari itu. Saya akan melihat dan mencatat nantinya Bu hal-hal yang apa saja terjadi di dalam kelas pada saat observasi kelas nantinya. Dan pada saat kegiatan berikutnya yaitu percakapan pasca observasi akan hadir juga di tengah kita pengajar praktek, dalam hal ini Ibu Miftahul Jannah, bersama-sama kita dalam melakukan percakapan pasca observasi, dan kita akan sama-sama dialog untuk menemukan atau mencari dan memecahkan masalah-masalah yang ada di kelas. Nah, sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu rasakan dan dapatkan dari percakapan hari ini? Untuk percakapan hari ini, saya juga berterima kasih karena dengan percakapan ini saya punya persiapan yang lebih matang lagi dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran beserta media-media yang bisa saya lakukan nantinya di kelas. Ini juga membantu saya dalam mengevaluasi apa saja percakapan saya nantinya. Ya, saya juga Bu, terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesediaan untuk berbincang-bincang di sesi pra observasi kali ini, dan sampai bertemu di kegiatan observasi nantinya di dalam kelas. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita menyanyikan dulu satu buah lagu supaya semangat kita pagi hari ini bisa membara dan bisa belajar dengan baik. Oke? Masih ingat lagunya? Masih. Tangan ke atas. 1, 2, 3.
Bismillah. Perhatikan, siap, mustahil, kiamat, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni
Berjumpa kembali dengan saya Samsul Gandri, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bulukumba, penempatan tugas dari SD Negeri 20 Manyampak. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi didampingi oleh Ibu Pengajar Praktek, Ibu Gita Mardiana, dan rekan guru Ibu Gita Chandra Nurani. Ya, jadi apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ya, jadi Bu, di sini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kegiatan sebelumnya saya melakukan kegiatan percakapan maupun saya observasi di kelas. Bagaimana ini Bu, perasaannya ketika sudah melakukan observasi di kelas? Untuk perasaannya saya tentunya sudah lega karena saya sudah melaksanakan tugas untuk observasi di kelas yang Bapak observasi di kelas saya sebagai observer dan memberikan masukan-masukan yang nantinya ada kekurangan di kelas saya. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Baik. Jadi bisa mungkin Bu diceritakan kembali tujuan atau area pengembangan yang Ibu kembangkan pada saat observasi di dalam kelas maupun langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk area pengembangan itu saya mengembangkan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan, maupun ini terkait dengan kurikulum merdeka, karena ini baru di sekolah kami, jadi ada beberapa proses belajar Pancasila yang saya ikut ambil juga, yaitu mandiri, gotong royong, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk proses pembelajarannya itu, yang pertama saya melakukan pendahuluan, yaitu membuka kelas sekaligus menyapa siswa dan mempersiapkan segala macam perangkat pembelajaran yang akan saya gunakan, baik media maupun alat tulis yang akan digunakan siswa beserta kesiapannya. Kemudian saya lanjut di proses atau tahapan kedua, yaitu kegiatan inti, yaitu melakukan proses pembelajaran dengan melakukan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang sebelumnya dilakukan, dan melanjutkan pembelajaran yang hari itu saya berikan, yaitu pembelajaran matematika untuk kelas 1 dengan memberikan soal cerita tentang jumlah hewan yang ada di kebun binatang ataupun yang ada di sekitar mereka. Harusnya itu saya menggunakan LCD proyektor, tapi waktu itu ada kendala mati lampu, jadi saya hanya menggunakan gambar seadanya saja Pak. Iya Bu, jadi menarik Bu, bagaimana langkah-langkah pada saat melakukan pembelajaran di kelas, dan langkah-langkah itu secara berurutan dilakukan. Dan pertanyaan berikutnya Ibu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu telah rencanakan itu, apakah sudah tercapai di dalam kelas area pengembangannya yang Ibu tadi sampaikan atau tidak? Untuk area pengembangannya dari segi pengetahuan itu ada sebagian kecil, sekitar 2 orang siswa saya itu masih belum bisa, karena kebetulan ini soalnya juga ada soal cerita dan siswa saya belum bisa membaca, jadi belum bisa mengerjakan soal itu. Kemudian untuk pemahaman tentang angka juga masih ada yang terbalik-balik antara angka 8, 9, 10 itu masih belum dimengerti oleh siswa di kelas 1. Kemudian untuk di keterampilan, sebagian besar siswa itu masih kurang dalam hal mengeksplorasi keterampilan mereka. Mungkin juga karena keterbatasan media pembelajaran yang saya gunakan, jadi siswa kurang bisa mengeksplor keterampilan mereka. Iya. Jadi pada saat proses pembelajaran ada hambatan-hambatan maupun kendala-kendala yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, hambatan-hambatan itu, dan bisa terjadi di proses pembelajaran? Hambatan yang pertama itu karena mati lampu.
jadi dibagikan, jadi kurang maksimal penyampaian penyampaian ilmunya ke anak-anak. Kemudian karena media yang saya gunakan terbatas, jadi ada siswa yang tidak tercapai, tidak melihat seluruhnya medianya karena terbatas. Iya, jadi menarik bagaimana proses pelaksanaan pembelajarannya di kelas. Nah, kira-kira untuk rencana kedepannya bagaimana proses pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas, melihat bagaimana kondisi anak-anak itu sebelumnya. Karena saya mungkin akan membuat antisipasi media pembelajaran, setidaknya ada kondisi lagi mati lampu, jadi ada media lain yang bisa digunakan. Kemudian yang kedua mungkin lebih memasukkan lagi materi yang akan saya sampaikan ke siswa dengan memperhatikan apa-apa saja yang mereka butuhkan di dalam kelas, karena cara belajar siswa beda-beda, jadi mungkin saya harus lebih memperhatikan lagi cara belajar siswa saya seperti apa. Jadi media yang saya berikan nanti juga bisa digunakan dengan Baik Bu, itu tadi merupakan suatu rencana yang ingin Ibu terapkan nanti di kelas. Mudah-mudahan dapat direalisasikan dengan baik dan semuanya faktor pendukungnya itu memadai. Nah, kira-kira kapan Ibu akan mulai menerapkan pembelajaran korban itu di kelas ini? Insya Allah beberapa minggu ke depan, setelah meminta masukan juga dari rekan-rekan saudara tentang kekurangan-kekurangan untuk pembelajaran di kelas, saya akan mulai menerapkan pembelajaran yang saya susun nantinya agar proses pembelajaran yang selanjutnya itu bisa terlaksana. Iya, baik. Menarik sekali pada saat pemaparan dan proses yang kita lakukan selama ini. Terima kasih atas waktu dan jawaban dan kesediaannya Bu, karena kita sudah melakukan mulai dari tahapan pra percakapan, observasi dalam kelas, dan di giliran terakhir ini pasca observasi. Yang mudah-mudahan apa yang kita rencanakan di kelas nanti Bu dapat direalisasikan. Baik Bu, itulah tadi dari kami percakapan, dan mungkin ada refleksi maupun umpan balik dari Ibu Wajah Praktek dalam ini Ibu Miftah Mujana, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Kadri. Ya, selamat ya Pak Kadri. Alhamdulillah saya sebagai Wajah Praktek sudah memantau atau melihat langsung bagaimana pasca observasi yang dilakukan atau percakapan observasi dan percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh Pak Kadri terhadap teman sejawat yang sudah diobservasi sebelumnya. Ya, alhamdulillah saya berikan apresiasi yang sangat luar biasa. Selamat Pak Kadri. Alhamdulillah setelah tadi saya mengamati Pak Kadri sudah menerapkan supervisi akademik ke basis coaching. Ya, di sini Pak Kadri sudah mulai menggali rekan sejawat bagaimana tentang proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Jadi alhamdulillah saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Ya, terima kasih juga sudah berbagi baik. Alhamdulillah sudah meluangkan waktunya untuk Pak Kadri untuk membantu Pak Kadri dalam proses tugas di pendidikan guru penggeraknya. Ya, semoga apa yang kita tadi rencanakan bisa tercapai ke depan. Begitu juga terhadap Pak Kadri saya ucapkan selamat, dan alhamdulillah hari ini sudah memasuki pendampingan individu 5. Sebentar lagi kita akan masuk pendampingan individu 6. Itu artinya pendampingan terakhir itu di pendidikan guru penggerak 9. Ya, semoga Pak Kadri bisa melalui semua tahap pendampingan sampai tugas-tugas yang ada di LMS Pak Kadri bisa laksanakan dengan baik dan bisa mendapat nilai yang terbaik. Ya. Jadi alhamdulillah Pak Kadri, terima kasih banyak ya. Jadi ya, hari ini kita sudah berada di akhir pendampingan individu 5. Jadi sebelum saya menutup tentang pendampingan ini, Pak Kadri saya boleh bertanya? Iya. Jadi selama
mulai dari modul 1 sampai modul 10. Kira-kira materi apa yang sudah Pak Kadri kuasai dan sudah diterapkan di kelas? Kalau materi yang sudah saya pelajari itu mulai dari modul 1 itu sampai modul ketiga itu yang paling berkesan itu di modul yang terakhir ini yang 3.2 itu aset. Apakah itu sudah Pak Kadri Sudah perhatikan di sekolah? sudah dipraktikkan di sekolah Bu, mengenai bagaimana kita memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah, meskipun kita jauh, bisa dikatakan jauh dari kota dengan segala sumber daya yang terbatas, kita mampu untuk memaksimalkan. Dan seringkali juga terjadi suatu permasalahan yang semisal tiba-tiba tidak ada listrik, tidak ada jaringan internet, kita berupaya untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Ya, alhamdulillah luar biasa ya Pak Kadri sudah menerapkan salah satu ada beberapa materi yang sudah dipelajari di grup pendidikan, grup penggerak dan sudah dipraktikkan di sekolah. Jadi menurut Pak Kadri masih ada tidak materi atau modul yang masih membingungkan dan ingin Pak Kadri kembangkan ke depan? Iya, untuk materi atau modulnya itu Bu, yaitu pada saat di modul yang saya hadapi sekarang Bu, yaitu pengelolaan program yang berpihak pada murid, yang dimana saya sendiri masih memikirkan maupun masih menggali kira-kira apa yang cocok yang bisa saya terapkan, yang bisa saya kembangkan di peserta didik saya di sini Bu. Saya masih butuh masukan maupun referensi apa-apa yang program yang bisa yang berdampak kenanya di siswa saya. Ya, jadi kira-kira strategi apa yang Pak Kadri bisa lakukan untuk mempelajari atau mendalami modul yang ketiga ya Pak Kadri yang belum masih ingin dikembangkan? Ya, saya berupaya dulu untuk mencoba mengenali siswa dan menanyakan, memberikan suatu angket apa yang mereka sukai dan bisa dikembangkan, dan mulai dari situ saya dapat melihat suatu ide baru yang muncul dari anak-anak, sehingga itu dapat menjadi acuan yang bisa saya kembangkan. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Kadri sudah berbagi praktik baik, dan alhamdulillah Pak Kadri sudah mengikuti tahap pembelajaran daringnya selama 6 bulan. Baik, sebelum saya akhiri pendampingan ini, saya sebagai pengajar praktek ingin mengingatkan bahwa Pak Kadri, jadi sebelum pelaksanaan pendampingan individu 6 yang mungkin akan dilaksanakan bulan ini juga, saya perlu mengingatkan bahwa Pak Kadri itu perlu menyebarkan dan mengumpulkan serta menginput survei tentang kompetensi guru penggerak. Jadi feedback 360. Jadi kegiatan ini harus dilakukan sebelum pendampingan individu 6. Jadi yaitu menyebarkan kuesioner survei feedback sesuai peran dan jenjang diaku oleh CGP. Jadi Pak Kadri kan berada di SD, jadi Pak Kadri harus menyebarkan kuesioner itu di tingkat SD kepada kepala sekolah, 5 rekan guru dan 5 perwakilan murid. Kemudian Pak Kadri juga harus mengisi self evaluation di LMS. Selanjutnya ada pula juga yang Bapak Kadri harus siapkan juga sebelum pendampingan ini juga, yaitu Pak Kadri perlu melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Jadi di sini Pak Kadri perlu menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah, mengundang aktor. Jadi aktor itu di mana ada kepala sekolah, ada rekan guru, ada murid, ada orang tua, ada tokoh setempat dan perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi. Jadi setelah itu Pak Kadri juga harus membuat notulen hasil diskusi apa yang Pak Kadri diskusikan pada saat pemetaan aset. Kemudian ada Pak Kadri juga harus mengambil foto kegiatan dan terakhir mengumpulkan hasil pemetaan. Jadi itulah yang Pak Kadri harus siapkan sebelum pendampingan individu. Baik, terima kasih banyak atas waktu Pak Kadri dengan Ibu Gita sudah mempersoni terus buat Ibu Gita sudah mempersoni baik Pak Kadri dalam pendampingan individu lingkungan. Semoga apa yang kita harapkan tentang pendidikan guru penggerak bisa dilakukan di masa-masa yang akan datang.
bekal untuk tetap semangat dalam menjalani program ini yang bisa dikatakan tidak lama lagi. Semoga saya dapat menimba banyak ilmu dan bisa memberikan dampak kepada orang banyak di sekitar sekolah dan sekitarnya. Akhirnya rangkaian supervisi akademik telah selesai. Saya pribadi memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dan permohonan dan ucapan terima kasih kepada Ibu Gita dan Ibu Yana yang telah membersamai saya selama ini dalam proses mulai dari pra observasi, pada saat observasi kelas dan kegiatan sekarang itu percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.